Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Putari di tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kalian semua. Berdoa mulai. Selesai. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Sumber daya alam, ada yang tahu anak hebat apa itu sumber daya alam? Iya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi ini untuk keberlangsungan hidup manusia. Misalnya, manusia itu butuh makan dan minum, manusia butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh hiburan, butuh kendaraan, butuh obat-obatan, dan masih banyak lagi kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhan tersebut dapat dengan cara memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, maksud dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak akan habis jika terus-menerus digunakan oleh manusia, karena ketersediaannya masih banyak. Contohnya, sinar matahari, angin, tumbuhan, hewan, air. Lalu, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu maksudnya adalah sumber daya alam jika digunakan manusia terus-menerus maka akan habis karena ketersediaannya tidak banyak. Contohnya, minyak bumi, batu bara, emas, besi, tembaga, perak, gas bumi, dan logam lainnya. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam antara lain ada pertanian, kemudian ada perikanan. Nah, perikanan ini terbagi menjadi perikanan air laut, perikanan air tawar, dan perikanan air payau. Perikanan air payau ini maksudnya adalah campuran dari air laut dan air tawar. Kemudian ada peternakan. Nah, peternakan itu juga terbagi menjadi peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Kemudian ada pertambangan, lalu pariwisata, dan kerajinan alam. Pada kegiatan pertanian. Nah, pada kegiatan pertanian ini sumber daya alam yang dapat diambil seperti hasil panen. Contohnya ada padi, jagung, kedelai, kacang. Ini adalah kebutuhan kita untuk makan. Kemudian ada hasil perkebunan seperti buah-buahan, ada kelapa sawit, ada sayuran, ada teh, dan masih banyak lagi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh sumber daya alam dari hasil pertanian atau perkebunan. Contohnya adalah jahe. Nah, jahe ini banyak manfaatnya. Biasanya digunakan untuk jamu, yaitu bisa melegakan tenggorokan, lalu mengurangi mual
dan menghangatkan badan. Selain itu juga ada kunyit. Nah, manfaat kunyit ini sebagai anti-inflamasi atau anti nyeri. Kemudian dapat mencegah perkembangan sel kanker. Lalu sebagai pereda gangguan pencernaan. Selanjutnya lagi ada pada kegiatan perikanan. Nah, sumber daya alam yang dapat diambil seperti kalau kalian lihat nelayan yang mencari ikan di laut. Nah, seperti itu ya. Lalu ada lagi kegiatan peternakan. Nah, sumber daya alam yang dapat diambil seperti peternakan sapi, kambing itu dapat diambil manfaatnya seperti dagingnya, susunya, bahkan kulitnya. Ada juga peternakan unggas. Unggas itu seperti ayam, burung, bebek itu ya, jenis itu ya. Nah, itu juga bisa diambil manfaatnya seperti telurnya, ada dagingnya, juga ada bulunya. Nah, itu juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai sumber daya alam. Selanjutnya ada kegiatan pertambangan. Nah, di situ misalnya pertambangan emas, minyak bumi, batu bara. Nah, berikut ini ada contoh seperti batu bara. Batu bara ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Yaitu salah satunya adalah sebagai bahan bakar briket, lalu sebagai sumber pembangkit listrik, kemudian juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan karbon aktif dan serat karbon. Lalu selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembuatan baja. Selanjutnya kegiatan kerajinan dari bahan alam. Nah, biasanya manusia itu memanfaatkan tumbuhan sebagai kerajinan alam, seperti memanfaatkan dari biji-bijian, dari daun, bahkan batang atau akar, atau juga dari selain tumbuhan, yaitu seperti logam. Nah, itu dari bahan-bahan sumber daya alam tersebut itu bisa dijadikan sebuah perhiasan seperti bros, kalung, gelang, bahkan tas itu juga bisa. Selanjutnya adalah kegiatan perekonomian seperti pariwisata. Nah, untuk pariwisata ini biasanya memanfaatkan sumber daya alam yang sudah tersedia dan biasanya dipermanis atau diperbaiki kembali supaya masyarakat tersebut tertarik untuk mengunjungi sebagai hiburan atau melepas lelah setelah beraktivitas. Baik anak hebat, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita sumber daya alam yang melimpah ruah. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan juga kita memelihara sumber daya alam tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah cara melestarikan sumber daya alam, yaitu yang pertama, tebang pilih atau tebang tanam. Jadi saat memilih tanaman atau menebang, kita pilih tanaman yang sudah tua, jangan ditebang semuanya. Kemudian tidak membuang sampah atau limbah sembarangan. Selanjutnya, menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi kita memanfaatkannya dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, selanjutnya membuat suaka marga satwa atau hutan lindung. Ini untuk melindungi alam kita ya. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sumber daya alam alternatif. Menghemat listrik sama dengan menghemat biaya. Nah, cara menghemat listrik yaitu mematikan lampu di siang hari. Karena kalau siang kita sudah mendapat cahaya dari matahari, jadi tidak perlu lampu lagi ya. Lalu yang kedua, mematikan televisi jika tidak ditonton. Terus tidak menyetrika setiap hari. Memakai lampu LED yang hemat listrik. Kemudian menutup pintu dan jendela pada ruangan ber-AC.
Nah, anak-anak, selain itu juga bahwa matahari, air, dan angin itu juga dapat dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, energi listrik ini dapat diubah ke bentuk energi lain. Nah, energi listrik ini dapat membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Baik anak hebat, itu tadi materi yang sudah disampaikan, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, silakan disimak videonya, diperhatikan, dan silakan dibaca lagi buku temanya. Semoga bermanfaat. Putari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.